Hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma semakin rumit kesenangan, biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu selalu mencari kesenangan sekarang, saat ini. Kamu itu mbok yo rajin belajar, biar nanti cepat lulus. Nah, kalau ketika ada kata-kata nanti ini kita tidak terlalu tertarik. Tapi coba kamu rajin belajar, nanti tak kasih bonus HP terbaru. Nah, itu senang sekarang. Maka terus kamu rajin belajar, sekarang kamu gerak. Makanya kadang anak-anak kecil itu kalau biar dia tidak males kan kita tawari, ayo belajar loh, nanti jalan-jalan, nanti tak kasih hadiah ini, hadiah itu. Dia mesti terus tergerak, semangat. Kenapa? Sebentar lagi dapat kesenangan. Jadi kesenangannya sekarang. Tapi kalau kita, ayo kamu belajar yang rajin, besok kalau kamu besar, maka dia malas, besok masih lama. Dia pinginnya seneng sekarang. Maka kesenangan itu sekarang, kata Aristippus. Bukan kemarin, bukan besok. Jadi tidak bisa disebut kesenangan kalau itu kemarin, tidak bisa disebut kesenangan kalau itu besok. Kemarin sudah lewat, besok masih belum jelas. Yang jelas senang itu ya sekarang. Makanya nyuruh orang sabar itu kan berat. Sabar saja ya, besok kamu mesti menemukan kesuksesan itu. Karena besok ya beratnya luar biasa. Coba langsung kamu sabar aja, sekarang nanti kamu sukses. Itu mungkin semua orang mau sabar. Tapi karena lama dan besok-besok sulit menggerakkan orang. Kayak tadi ya. Jadi bahwa kesenangan itulah yang menggerakkan orang. Nah, meskipun begitu, Aristippus punya konsep bahwa kesenangan itu sendiri ada batasnya. Kita juga harus ngerti batasnya seneng. Kalau tidak, yang semula seneng bisa berubah jadi malapetaka, menyusahkan, menyulitkan. Jadi kata Aristippus, yuk kita mencari kesenangan. Kalau sudah dapat kesenangan, kita harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan berarti terus meninggalkan kesenangan, tapi tahu kapan dan sampai seberapa batas kita menikmati kesenangan tadi. Jadi, karena kalau tidak, kenikmatan kesenangan akan berubah sebaliknya. Ini nanti bagian dari teori paradok hedonisme. Jadi kenikmatan itu juga paradok. Makan enak, itu seenak-enaknya makan, dan kita harus tahu batas kapan kita harus berhenti makan. Kalau tidak, meskipun makanan ini sangat enak, meskipun dibayari orang, akan rasanya sangat tidak enak. Piring pertama mungkin kita masih kuat, piring kedua lumayan lah, nikmatnya tinggal setengah, piring ketiga, piring keempat itu bisa muntah kita akhirnya. Yang semula nikmat ketawa-ketawa bisa nangis-nangis, kita sakit perut. Itu namanya batas. Minum juga begitu. Seks juga begitu. Kamu boleh sebut kenikmatan apapun yang itu sifatnya duniawi, kamu harus ngerti batasnya. Tertawa juga begitu. Seneng-seneng apapun, pokoknya harus tahu kapan titik, ini saatnya aku berhenti. Karena kalau dilanjutkan, masalah. Nah, ini teorinya Aristippus. Jadi dalam kesenangan kita harus tahu kapan saatnya berhenti. Jadi memang kata Epikuros, hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma
Semakin rumit kesenangan, biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Nanti ada alasannya. Jadi, alasan sederhananya seperti tadi. Semakin banyak kesenangan itu semakin tidak senang orang. Nah, meskipun begitu ya orang harus nyari senang, kata Epikuros. Itu satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil, maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, mutil, misalnya makan yang tidak terhormat, atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang terus kita makan. Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis. Meskipun ideologi yang dikembangkan hedonistik. Mencari kesenangan tapi dengan definisi kesenangan yang berbeda. Ini rumusnya kesenangan. Ini boleh teman-teman jadikan patokan. Senang yang sejati. Versi Epikuros. Ada beberapa rumus. Yang pertama, tentu saja kesenangan itu pintu gerbangnya kebahagiaan. Kan ada orang itu yang bilang, Pak, saya tidak mengejar kenikmatan, kesenangan, tapi saya mengejar kebahagiaan. Tapi kata Epikuros, yo untuk menuju bahagia, yo kamu perlu kesenangan. Meskipun berhenti di kesenangan, belum tentu kamu sampai pada terminal kebahagiaan. Yang kedua, rumusnya kata Epikuros, senang itu kayak tadi ya, intrinsik. Itu fitrah kita, sudah dorongan diri kita nyari senang itu. Kalian tidak usah malu, tidak usah merasa bersalah kalau kalian mengejar kesenanganmu sendiri. Karena manusiawi, tidak ada orang yang nyari tidak enak. Semua orang nyari senang dalam hidupnya. Nah, ini rumus kedua. Rumus ketiga, meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Nah, kalau ini perlu kebijaksanaan, perlu kecerdasan. Mana kesenangan yang harus kita penuhi, mana yang tidak usah saja. Nah, ini berhubungan dengan rumus selanjutnya. Kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau sulit, hindarilah. Sebaliknya, kesulitan yang melahirkan kesenangan, jalanilah. Ini nanti berhubungan dengan pernah kita membahas sesi tentang pengorbanan. Kadang-kadang demi kesenangan yang lebih panjang, lebih luas, kita korbankan yang sekarang. Saya capek sebentar, enggak apa-apa. Yang penting nanti orang-orang senang saya dapat pujian. Ini milih tidak senang dulu demi senang yang lebih panjang, lebih besar nantinya. Atau sebaliknya. Jadi
menghindari kesenangan demi nanti biar ndak sakit. Ya kayak disuruh pakai masker misalnya, itu kan ndak enak. Jangan-jangan ya kalau bisa dibuka biar nafas kita bebas. Tapi kalau saya ndak pakai masker nanti gampang flu, gampang pilek, nanti ada COVID. Sudahlah tak pakai saja meski ndak enak, biar nanti ndak sakit. Nah ini juga kesenangan. Jadi ini boleh dipakai dalil, kok nyari susah sih pakai masker? Enggak, karena saya ini bukan nyari susah, tapi menghindari susah yang akan datang. Nah ini juga termasuk kesenangan. Rumus menyikapi kesenangan, termasuk yang manusiawi. Kemudian lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Jadi kalau kita punya keinginan, kejarlah kesenangan itu. Tapi kalau biayanya terlalu besar, ya ngapain juga. Kayak tadi, Pak, saya pingin HP terbaru, Pak. Tapi 25 juta, Pak, yang terbaru. Iya. Sementara kiriman dari orang tua 1 bulan 500 ribu. Nah, itu kan ya bisa sih kalian nyicil pelan-pelan, nyelengi diam-diam. Tapi kalau yang dikorbankan terlalu besar, nanti jangan-jangan sudah ngumpul 25 juta tapi kamu terus kurus kering tubuhmu. Karena poso terus. Nah, yang kayak gini hindarilah, ngapain. Jadi ambisi kesenangan yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, ya sudah, lepaskan saja. Untuk apapun itu, termasuk kalau kamu sedang naksir sopo, ngincer sopo, wah high cost Pak kalau itu Pak, ya wis. Daripada kamu tekor banyak, wong ya ndak mesti diterima. Jadi harus taktis, strategis ya. Jangan sampai nanti malah kamu berkorban terlalu banyak untuk hal yang ternyata tidak terlalu penting. Hanya karena mengejar harapanmu akan kesenangan. Nah, termasuk yang terakhir. Kadang-kadang kita harus siap sakit sebentar untuk senang yang lebih panjang. Tidak masalah kalau itu kan. Barang siapa yang tidak siap menanggung payahnya belajar, kan itu. Siap-siaplah menanggung beratnya kebodohan. Berarti apa? Yo sakit sebentar belajar tidak apa-apa biar besok pinter. Karena bodoh itu high cost. Biayanya lebih besar daripada biayamu belajar. Oke, itu kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas. Nah, ini jadi rumusnya kesenangan menurut Epikuros. Nah, menarik kata Epikuros, di antara kunci kita menemukan kesenangan itu terletak dalam kemampuan kita menata keinginan. Jadi kita itu kan punya banyak keinginan dalam hidup ini. Oleh Epikuros, keinginan itu dibagi 3. Ada natural, necessary, ada natural, unnecessary, dan unnatural. Yang pertama natural dan niscaya. Jadi alami dan memang harus dipenuhi. Yo ini kita ingin makan, ingin tidur, ingin tempat tinggal. Ini kebutuhan-kebutuhan primer. Manusiawi orang menginginkan ini niscaya. Jadi keinginan yang alamiah. Ada lagi yang alami tapi tidak niscaya. Tidak harus begitu. Itu namanya unnecessary. Misalnya rumah besar, makanan mahal, baju keren, HP terbaru. Ini unnecessary. Makan natural necessary, tapi makan enak, makan mewah natural unnecessary namanya. Yo alami makannya, tapi mewahnya tidak harus begitu. Rumahnya alami, tapi rumah besar mewah sekian tingkat tidak necessary. Tidak harus begitu. Pakaian ya, kita butuh pakaian. Kalau tidak punya pakaian jangan keluar rumah. Tapi pakaian mewah, pakaian mahal, pakaian keren tidak necessary. Ada lagi unnatural, tidak natural. Keinginan ini tidak alami, biasanya kena pengaruh macam-macam. Misalnya, kalau contoh dari Epikuros, ingin berkuasa, ingin terkenal.
Saya pingin mengoleksi emas, Pak, pingin mengoleksi mobil kuno, Pak, pingin. Ini tidak alami yang semacam ini. Jadi, dan mungkin kita punya yang semacam itu yang tidak alami. Nah, ada rumusnya untuk menata 3 keinginan ini. Kata Epikuros, rumus pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga, fokus pada keinginan pertama. Jangan dibalik. Jadi dibalik itu saya terkenal, yang saya cari itu keterkenalan, Pak. Tidak makan juga tidak apa-apa, itu kebalik. Jadi bisa makan dulu, baru boleh mikir selanjutnya. Jadi kalau ingin hidup senang, fokus yang pertama dulu. Kalau yang pertama sudah terpenuhi, monggo. Tapi fokus yang pertama, abaikan dulu yang ketiga. Nah, terus kita boleh memenuhi keinginan kedua asal nyaman, asal efeknya tidak blunder. Makan enak, ya boleh, asal tidak blunder. Setelah makan enak terus 3 hari tidak makan. Nah, itu namanya blunder. Jadi boleh yang kedua dipenuhi asal tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, terus keinginan ketiga, ini kalau menguasai kita dalam jangka waktu yang lama akan merusak hidup. Pak, 10 tahun terakhir ini saya fokus pingin berkuasa terus. Itu biasanya hidupmu akan jungkir balik. Tidak puas, tidak nyaman, tidak enak. Pak, saya itu sudah 5 tahun ini, Pak, bikin channel medsos banyak sekali. Pengen terkenal, Pak. Oh, tidak terkenal ya, Pak, sampai sekarang misalnya. Itu kan kamu gelisah, hidupmu tidak nyaman. Kenapa? Keinginanmu tidak pas, tidak match. Nah, kemudian yang terakhir, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami dalam konteks hidup kita secara utuh. Durasinya kita perhatikan. Jangan sampai senang sesaat, tidak senangnya lama, panjang. Nah, ini menata keinginan namanya. Oke ya, kalau ingin senang yang sejati. Jadi ada yang natural, necessary, ini wajib kita penuhi. Ada natural and unnecessary, ini kita perhatikan, harus hati-hati, jangan blunder. Ada yang tidak natural. Kalau yang tidak natural, itu terakhir-terakhir saja. Tidak terpenuhi juga tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Hidup hedon. Yang ketiga, utilitarianisme. Ini pernah kita bahas, silahkan teman-teman direfer ya. Kita dulu pernah membahas, John Stuart Mill juga pernah membahas aliran etika namanya utilitarianisme. Jadi kalau ini sudah dikembangkan, hidup senang tadi dalam satu sistem filsafat, namanya utilitarianisme. Filsafat etika namanya. Jadi kata utilitarianisme ya, moral itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk moral. Maka hukum moral itu harusnya memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk senang. Rumusnya utilitarianisme, semua tindakan harus diarahkan untuk mencapai kesenangan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini rumus dasarnya utilitarianisme. Misalnya ngaji malam hari ini misalnya, sebagian besar sukanya ngaji itu gelap, lampunya mati. Yang tidak suka ngaji gelap paling hanya 3 orang misalnya, dari sekian banyak orang. Itu etisnya adalah lampunya mati. Jadi tidak tahu nanti apa yang terjadi kalau lampunya mati. Nah, tapi etisnya begitu. Kenapa? 90% lebih ingin lampunya mati. Kok lampunya nyala? Itu tidak etis. Karena hanya nuruti 3-4 orang, yang 90 orang dikorbankan. Nah, ini namanya utilitarianisme. Mahasiswa 40, yang 30 ingin libur saja. Yang 10 ingin tetap kuliah. Loh, itu etisnya libur. Jadi karena menyenangkan, membahagiakan sebagian besar orang, jumlah terbesar orang. Nah, ini utilitarianisme. Jadi moral atau hukum itu harus diarahkan untuk
mencapai kebahagiaan paling besar untuk sejumlah terbesar orang. Nah, ini logika dari utilitarianisme. Nanti ada dua aliran dengan dua tokoh. Ada kuantitatif hedonisme, tokohnya Jeremy Bentham. Ada kualitatif hedonisme, tokohnya John Stuart Mill. Mudahnya kalau kuantitatif hedonisme itu kesenangan bisa diukur, bisa dikira-kira secara kuantitas. Kuantitas itu berarti diukur materi kesenangannya. Kalau Stuart Mill ini kualitasnya. Nanti kita lihat ya bedanya apa kuantitas sama kualitas. Misalnya Jeremy Bentham yang tadi kuantitas itu punya hedonic calculus. Hedonic calculus itu kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Jadi tindakan menyenangkan itu rumusnya intensitas, durasi, kepastiannya, kedekatannya, kemanfaatannya, kemurniannya, dan keluasannya. Ini namanya hedonic calculus. Ini menarik ya, mengukur kesenangan. Makanya disebut kuantitatif tadi. Kesenangan itu bisa diukur. Maka yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya itu terasa benar atau enggak, itu kan intensitas. Mendalam apa enggak. Nah, yang ini menyenangkan sih Pak, tapi menyenangkannya enggak terlalu dalam, biasa saja. Kalau yang ini senangnya luar biasa. Dipuji temen cowok yang kamu benci dengan dipuji temen lawan jenis yang kamu senang. Oh, itu intensitasnya kan beda rasanya. Aduh, dia yang muji. Sama-sama muji. Nah, kalau teman yang kamu benci misalnya bilang, wah kamu kok ganteng ya malam hari ini. Itu mesti kamu, kamu yang ngomong gak ngefek. Ya kan? Tapi kalau yang ngomong yang kamu incer itu, wah kamu langsung jangankan diomongi gitu, kamu dikedipin saja. Oh jangan-jangan. Itu hubungannya dengan intensitas. Jadi menyenangkan itu ada kalanya diukur intensitasnya. Jadi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya CDE. Oh, itu begitu dapat nilai B itu rasanya luar biasa. Ya kan? Itu intensitas. Tapi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya AB, dapat nilai B enggak ngefek, enggak terasa, biasa. Itu kesenangan, cara menghitung intensitasnya. Yang kedua durasi. Durasi ini lamanya. Ini menyenangkan sih, tapi cuma 1 menit. Nah, kalau itu menyenangkan 1 jam. Oh, kalau itu 1 minggu kita bisa senang terus. Nah, ini senang atau tidak bisa diukur durasinya. Bisa juga kepastian. Nah, kepastian ini biasanya berhubungan dengan ini besok mesti enak enggak? Mesti senang enggak? Itu kepastian. Ada yang sekarang kita rasakan dan menyenangkan dengan ini senangnya besok loh. Itu kan beda. Secara kepastian. Kalau ini jelas, kalau itu masih besok, masih belum pasti. Makanya tadi yang tentang akhirat dan lain sebagainya itu kan ada pernyataan yang tadi bahwa ayo kita senang-senang sekarang. Kenapa lebih pasti dibandingkan besok? Itu namanya prinsip certainty. Kemudian yang keempat kedekatan, propinquity. Kedekatan itu senangnya itu berjarak atau memang kita rasakan benar. Jadi nikmat bersamamu itu nikmat yang berjarak atau ya kita memang bareng-bareng, kedekatan. Bukan seneng yang di sana, tapi seneng yang langsung kita nikmati sekarang bareng-bareng. Nah, itu namanya propinquity. Mungkin antara yang hadir ngaji dengan yang dari YouTube itu mungkin durasi senengnya, intensitas senengnya beda. Kenapa? Kedekatannya beda. Kalau kalian ini kan dekat sekali. Sementara yang YouTube ada jaraknya. Saya bilang malam Kamis hari ini, nanti di YouTube Minggu, jadinya harusnya malam Senin. Tapi kan berbeda, ada jarak, itu kedekatan namanya. Kemudian fecundity, kemanfaatan. Jadi, ini manfaatnya banyak sekali buat saya. Nah, yang sana enggak, biasa saja. Itu level kesenangan dari sisi kemanfaatan. Kemudian purity itu kemurnian. Asli enggak ini? Ini seneng sih Pak, tapi agak kecampur sedih-sedih gimana itu, jadi enggak terlalu seneng.
Wisuda ini saya seneng ya Pak, tapi begitu ingat setelah ini mau apa. Iya. Seneng saya tinggal separuh Pak, atau hilang sama sekali. Itu berarti sudah tidak murni lagi seneng, sekarang sudah kecampur macam-macam. Ya kan? Saya nembak diterima seneng sih Pak, tapi terus berarti habis ini saya harus neraktir, saya harus jalan-jalan nganter, kuliah nganter. Wah berarti ini tidak murni, berarti tidak purity. Itu bisa diukur kesenangan. Kemudian yang terakhir tentu saja keluasan. Jadi kalau keluasan ini ya semakin banyak orang yang senang, itu semakin hedon, semakin menyenangkan berarti. Lebih enak. Jadi kalau ada dua kesenangan, pilih yang ini menyenangkan semakin banyak orang. Itu nilai ekstensi. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang paling murni, purity. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih banyak manfaatnya. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang paling dekat kesenangannya, bukan kesenangan yang jarak jauh. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih pasti. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang durasinya lebih panjang. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih intens. Ini yang dimaksud hedonic calculus. Ketika kita milih, saya harus melakukan apa? Hitung itu. Kita kan nyari senang. Nah, Pak ini ada banyak pilihan nih Pak. Pilih dengan kalkulus ini. Putuskan yang paling intensif, durasinya paling panjang, lebih pasti, lebih dekat, lebih manfaat, lebih murni, dan lebih luas jangkauan kesenangannya. Ini teori namanya hedonic calculus, makanya disebut kuantitatif. Tapi nanti dikritik oleh John Stuart Mill yang punya teori kualitatif. Kalau menurut John Stuart Mill ya tidak bisa diukur seperti itu. Ada banyak kesenangan, mungkin durasinya lebih pendek, tapi lebih menyenangkan. Tidak bisa dilihat kuantitatifnya saja. Makanya nanti Stuart Mill menyebut, kesenangan itu ada levelnya. Ada kesenangan level bawah, level dasar, ada kesenangan level tinggi. Kesenangan level bawah itu ya tadi makan, minum, seks, istirahat, kesenangan indrawi. Ini kesenangan yang sifatnya sementara, penuhi secukupnya saja, karena kalau berlebihan dia akan berubah jadi ketidakenaan, ketidaksenangan. Beda dengan kesenangan yang lebih tinggi. Kesenangan yang lebih tinggi itu kesenangan intelektual, kesenangan estetik, kesenangan spiritual. Ini jauh lebih tinggi, lebih abadi, lebih tahan lama. Semakin banyak, semakin lama, semakin menyenangkan. Ilmu itu sedikit paham, membahagiakan, banyak paham, tambah bahagia, tambah banyak lagi, tambah bahagia. Itu intelektual. Estetik juga begitu, seni juga, spiritual juga begitu. Tambah dekat dengan Tuhan, tambah sadar dimensi ilahiyah hidup, tambah menyenangkan. Ini yang level tinggi. Kalau yang level rendah tadi enggak. Yang level rendah itu penuhi secukupnya saja. Jadi tidak bisa semuanya dihitung pakai kalkulus tadi. Nah, ini kritiknya Mill. Misalnya makan tadi. Makan yang lebih intensif ya terlalu intensif ya nanti kamu perutmu bisa meledak oleh makanan itu. Makan lagi. Ini lebih intensif Pak, lebih dekat Pak, lebih. Iya. Tapi ya harus ngerti batasnya. Jadi ini perspektifnya Mill. Alirannya namanya utilitarianisme. Oke, punya mau habis. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa perspektif yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ada namanya paradok hedonisme. Jadi paradok hedonisme itu ya paradok dari kesenangan. Ini unik. Dalam paradok ini ada pandangan justru kalau kita terus-terusan mencari kesenangan, ya kita tidak akan ketemu kesenangan yang sesungguhnya. Orang yang mencari kebahagiaan itu pasti dia tidak bahagia. Berarti orang yang mencari kesenangan itu kan dia belum senang kan berarti.
Loh, kalau hidupmu ingin terus Pak mencari kesenangan, berarti kamu terus tidak senang. Justru orang yang mengejar kesenangan, dia tidak merasakan kesenangan. Jadi ini menarik paradok ini. Orang yang paling ngotot mengejar kebahagiaan biasanya justru orang yang paling tidak bahagia. Orang yang bahagia itu ya orang yang bisa menikmati situasi, kondisi, kapasitas dirinya sekarang saat ini. Jadi bukan orang yang mencari kesenangan, tapi orang yang bisa menyenangi situasinya. Bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi orang yang membahagiai hidupnya saat ini. Ini namanya paradok hedonisme. Jadi di situ saya kutipkan pandangannya Viktor Frankl. Kata Viktor Frankl, kebahagiaan itu adalah hasil samping atau efek samping yang tidak disengaja saat kita mengabdikan diri untuk orang lain, untuk tujuan yang lebih besar, atau saat kita menyerahkan diri pada orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya tips dari Viktor Frankl. Kalau kita ingin senang, kalau kita ingin bahagia, justru jangan jadikan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Biarlah dia jadi efek samping saja dari kebenaran, kebaikan yang kita hidupkan. Jadi, lakukan semua yang ideal, semua yang baik, semua yang indah yang kita tahu, yang kita mampu, efeknya pasti nanti menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan dikejar justru kenikmatan dan kebahagiaan itu. Biarlah dia hadir sebagai efek samping dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kena paradok hedonisme tadi. Jadi hidup ini memang mencari kesenangan, tapi kalau kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencari kesenangan, justru kita tidak akan ketemu kesenangan itu. Karena kita ada dalam kondisi mencari terus. Tidak sempat menikmati hidup. Maka nikmati saja hidup kita, jalankan saja kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Di antara efeknya pasti nanti kita ketemu kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini rumus namanya paradok hedonisme. Jadi kenikmatan jangan jadi tujuan utama, jadikan saja dia efek samping dari kebenaran dan kebaikan yang kita jalankan. Oke, ini rumus yang pertama. Perspektif berbeda tentang hidup yang hedon. Jadi Pak, saya itu sebenarnya tidak ingin senang-senang dengan HP terbaru, tapi kok tiba-tiba saya itu kerja keras, jujur, dapat rezeki yang banyak sekali. Saya bingung uang banyak ini buat apa, ya sudahlah Pak, tak beliin HP terbaru. Nah, itu kan beda. Dibandingkan kamu ngejar HP terbaru, ngejar mobil terbaru. Enggak. Ini efek samping saja. Oh, kelihatannya tetangga-tetangga, anak istri dapat banyak manfaat. Kalau saya punya mobil baru, ya saya belilah mobil baru. Kebetulan uangnya ada. Sebenarnya tujuannya tidak ke situ. Nah, ini menghindarkan dari paradok hedonisme. Oke, ini perspektif pertama. Perspektif kedua yang mungkin penting kita renungkan. Ini juga banyak dibahas orang belakangan, namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill ini penyakit yang lain. Kalau tadi kan orang yang mengejar kebahagiaan punya penyakit hedonic paradok. Orang mengejar kebahagiaan juga dia akan punya penyakit hedonic treadmill. Hedonic treadmill, hedonic itu kesenangan, treadmill itu treadmill, alat kita olahraga statis itu. Ini istilah dari satu artikel sebenarnya yang nulis Brickman and Campbell. Artikelnya judulnya Hedonic Relativism and Planning the Good Society. Jadi hedonic treadmill itu kalau kalian mengejar kebahagiaan terus, seringkali pada akhirnya justru kalian jatuhnya pada level awal ketika dulu kalian belum bahagia.
Ini namanya kalian merasa seolah-olah sudah jalan jauh, padahal masih di situ. Itu namanya treadmill itu kan begitu. Kalian jalan terus seolah-olah sudah sampai mana, itu sebenarnya masih di situ. Jadi hedonic treadmill itu menggambarkan pada saatnya kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang kita akan kembali lagi ke titik awal. Pada akhirnya apa? Terus kita jadi tidak ada habisnya ini mengejar kebahagiaan ini. Kapan sih saya bisa puas itu? Tidak ada. Kenapa? Situasinya selalu balik lagi seperti awal lagi. Kepuasan kita seolah-olah tidak ada ujungnya. Contohnya ini coba. Misalnya, mungkin teman-teman ada yang kemarin lulus ranking 1, cum laude, menang undian, dapat jabatan, apapun itu. Seneng kan? Tapi kan tidak lama kan? Setelah itu balik lagi kayak sebelumnya. Biasa saja. Ngejar-ngejar bisa ujian skripsi, ujian tesis sampai mati-matian, tidak tidur sampai kamu sakit, sampai dimarahi pembimbingmu, jungkir balik gak karu-karuan. Lulus senengnya setelah mati begitu lulus. Tapi setelah itu besoknya saja kok biasa lagi ya rasanya. Terus efeknya apa bedanya? Sekarang saya sudah gelarnya SH, SAG, SHU. Terus bedanya apa ya? Balik lagi ke state awal. Dapat hadiah, senangnya luar biasa, alhamdulillah dapat undian aku. Senang. Setelah itu kan biasa lagi, balik lagi ke state awal. Ini namanya hedonic treadmill. Atau saya contohkan lagi, kita pindah rumah. Punya rumah baru, tempat baru, apartemen baru. Awalnya senang, tapi sebulan, 2 bulan ya biasa. Ikut ngaji filsafat. Mungkin yang awal-awal ini excited, masih semangat. Meleh duduk di depan, pokoknya semangatnya. Yang santri-santri lama, yang peserta ngaji lama itu sudah mangkate kelewes santai. Lu duduk di belakang sambil ngerokok, wis biasa Pak Faiz. Sudah bertahun-tahun ngikuti ngaji, ya wis koyo ngono-ngono wae. Sudah beda lagi. Awalnya excited, belakangan biasa. Ini contoh hedonic treadmill. Makan kan juga begitu. Seenak-enaknya makanan, ya yang paling enak kan gigitan pertama, piring pertama. Diulang piring kedua, piring ketiga sudah. Kalian malah mungkin bisa muntah. Jangankan kesenangan, kesedihan kan juga begitu. Sesedih apapun kamu ya nanti balik lagi ke state awal. Semarah apapun kita, sekarang banyak yang ngamuk karena BBM naik. Ya kan? Alah, tunggu 1-2 bulan lagi yang balik lagi ke kondisi awal. Viral rame heboh, ya nanti balik lagi ke kondisi awal. Terus kita nyari lagi yang membahagiakan kita apa. Kita nyari terus. Jadi seolah-olah, loh terus akhirnya kapan Pak saya benar bahagia itu? Kok rasanya stuck saja, di tempat saja. Tidak ketemu-ketemu kebahagiaan itu. Kita sudah diberi kebahagiaan, terus kok biasa lagi, tidak senang lagi. Diberi kesenangan, biasa lagi. Ini yang disebut efek hedonic treadmill. Jadi kesenangan itu, selain ada paradok tentang tadi bahwa kalau kita ngejar kesenangan tidak ada akhirnya, justru kita tidak senang, ada paradoks statis ini. Kita seperti hedonic treadmill. Segala macam emosi pada akhirnya balik netral lagi. Seolah-olah semua berawal di awal lagi. Kita sudah mencapai sesuatu, tapi terus jadi biasa dan kita punya keinginan lagi. Akhirnya berjuang lagi. Kesenangannya ada tadi. Terus kan kita heran lah Pak, saya benar-benar bahagia itu kapan? Nah, ini efek dari hedonic treadmill namanya. Kapan-kapan teman-teman direnungi ya. Ada sedikit tips untuk menghindarkan diri dari segala macam kebahagiaan yang absurd tadi. Ya kalau tips dari agama sih jelas bahwa hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun. Dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan. Kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur. Tempat kita bangga-banggaan. Seolah-olah kita itu hebat. Seolah-olah kita itu luar biasa. Padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki.
Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara. Untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh, tapi kita ya di situ-situ saja. Nah, jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik, mungkin perjalanannya ditambah, pengalaman ini, pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi, ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, tidak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu dulu pernah kita bahas satu sesi full meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan, itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga akhirnya, alhamdulillah. Tanpa harus ditambahi judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang durasinya. Nah, yang terakhir tentu saja kita diminta untuk tidak mudah larut oleh kesan dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini nanti jadi kunci sebenarnya yang terakhir ini. Ya memang kita itu sering diseret, diombang-ambingkan oleh rasa kita. Khususnya rasa senang dan tidak senang tadi. Maka sebenarnya kunci yang lebih penting untuk kita memenangkan pertarungan senang dan tidak senang tadi adalah kemampuan kita mengontrol, mengarahkan, dan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk tidak diombang-ambingkan oleh emosi kita sendiri. Nah, ini nanti jadi kunci biar tidak jatuh pada hedonic treadmill atau paradok hedonisme tadi. Ya memang orang hidup ini nyari senang, siapa sih yang tidak mencari kesenangan? Tapi kesenangan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan juga kesenangan yang tidak sekedar permainan emosi saja. Nah, ini mungkin jadi PR-PR kita agar tidak terjebak pada perilaku hedonistik khas masa kini dengan 5 ciri tadi yang banyak kita prihatinkan.